inget gak sama nama aku? Siapa nama aku? Ya, benar banget, namaku Cece. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki bulan Desember. Kalian masih ingat gak tema bulan ini? Ya, pemuritan. Pemuritan, apa itu ya? Makanya kalian harus ikuti ibadah ini ya, dengan sungguh-sungguh. Bersama-sama Cece dan teman-teman, papa mama di rumah. Nah, tema minggu ini adalah Yesus dan 12 muridnya. Pemuritan memberikan teladan. Bible fact. Penetapan ke-12 rasul dalam Alkitab disebut Yesus memanggil ke-12 rasul. Adalah sebuah peristiwa dalam kehidupan Yesus yang muncul dalam 3 Injil. Yang pertama di Matius 10 ayat 1-4, yang kedua di Markus 3 ayat 13-19, dan Lukas 6 ayat 12-16. Peristiwa tersebut berkaitan dengan pemilihan atau pemanggilan pertama ke-12 rasul, teman-teman, dari antara murid-murid Yesus. Mau tahu lebih banyak tentang kisah Yesus dan 12 muridnya dan pemuritan yang Tuhan Yesus lakukan serta teladannya? Makanya kalian harus ikut ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh agar kita semua dapat pengurapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang JJ mau berdoa nih buat kita semua ya. Ayo teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti JJ berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami siap memulai ibadah kali ini dengan sungguh-sungguh dan semoga persembahan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Ketemu lagi nih di minggu kedua bersama Kak Keisha, Kak Kayla, dan juga teman kita. Halo teman-teman, nama saya Alicia. Ayo teman-teman, kakak undang untuk kita bangkit berdiri. Nama Yesus.
adik-adik. Yuk kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Siapkan hati kita. Kita mau lebih diam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pencipta segala
sebagian firman-Mu. Biar Engkau berkati kakaknya yang akan memberikan pesan firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati setiap kami yang mendengarkannya agar setiap kami bisa mengerti apa isi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, kalian keren banget. Tadi udah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi, sekarang kalian siapin Alkitabnya, buku catatannya, dan jangan lupa juga yang paling penting yaitu alat tulisnya agar kalian bisa mencatat ya. Nah, adik-adik, bulan ini temanya adalah pemuritan. Dan kali ini temanya yaitu pemuritan memberikan teladan. Kita akan belajar dari kisah Yesus dan ke-12 muridnya. Sudah siap semuanya? Oke, sekarang semua duduk yang manis ya. Nah, adik-adik, kakak mau cerita. Kisah ini diambil dari Matius 4 ayat 18-22 dan Matius 10 ayat 1-4. Suatu ketika di Danau Galilea ada 2 orang bersaudara yang sedang menjala ikan adik-adik. Kalian tahu nggak kalau menjala ikan itu dia sama dengan apa? Atau apa nama lain dari penjala ikan? Ada yang tahu? Iya betul, biasa disebut dengan nelayan. Mereka bertugas atau mereka bekerja mencari ikan adik-adik. Nah, di saat yang bersamaan Tuhan Yesus sedang jalan menyusuri tepi Danau Galilea adik-adik. Dan Tuhan Yesus melihat 2 orang bersaudara ini. Nah, kira-kira kalian tahu nggak siapa nama 2 orang bersaudara ini? Ada yang tahu? Iya adik-adik, 2 orang bersaudara ini yaitu Simon Petrus dan Andreas saudaranya adik-adik. Mereka sedang menjala ikan dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang terdapat di Matius 4 ayat yang ke-19. Kakak bacain buat kalian ya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia adik-adik." Dan kalian tahu adik-adik, mereka langsung meninggalkan jalan mereka adik-adik. Mereka mengikuti Tuhan Yesus adik-adik. Dan setelah itu Tuhan Yesus pergi lagi adik-adik berjalan ke tempat yang lain. Dan mereka bertemu dengan 3 orang yang berada di dalam suatu perahu adik-adik. Kira-kira ketiga orang ini apakah mereka bersaudara juga sama seperti Simon dan Andreas? Atau bukan? Kita lanjut ya adik-adik. Jadi ketika ketiga orang itu adalah Yakobus anak Zebedeus, Yohanes dan Bapak Zebedeus adik-adik. Jadi mereka sedang merapikan jala mereka adik-adik. Dan kalian tahu Tuhan juga memanggil mereka adik-adik. Dan di sini disebutkan bahwa Yohanes dan Yakobus mereka mengikuti Tuhan Yesus, tetapi Bapak Zebedeus tetap tinggal di sana adik-adik. Wah, coba kita hitung. Tadi sudah ada berapa murid ya adik-adik? Berapa? Iya, sudah terkumpul 4 murid. Nah, setelah itu Tuhan Yesus terus melakukan perjalanan sampai Tuhan Yesus menemukan 12 murid adik-adik. Kalian tahu nggak siapa aja nama-namanya? Oke, kalau gitu kita baca sama-sama ya. Di Matius 10 ayat 2-4. Dibuka ya Alkitabnya ya. Sudah? Oke, kita baca sama-sama dari perikop ya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Lanjut ke ayat yang kedua. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus,
Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, itu adalah nama-nama dari ke-12 murid Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, kalian tahu tidak? Mereka ini berkumpul adik-adik. Mereka ini dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Kak, dimuridkan itu apa sih? Dimuridkan itu secara nggak langsung adalah diajari, diberitahu dan mencontoh adik-adik. Jadi meniru. Nah, setelah itu mereka dari ke-12 orang ini, mereka itu semuanya berbeda adik-adik. Mereka semua tidak ada yang sama. Yang sama itu hanya ada beberapa. Misalnya ada nelayan, terus ada dokter, dan juga ada yang lainnya. Mereka dimuridkan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Mereka diajarkan bagaimana mengasihi, bagaimana bisa bersikap taat, bisa bersikap seperti yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Walaupun mereka semua dari berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, mereka mau dibentuk dalam satu organisasi atau komunitas, atau yang di sini adalah 12 murid adik-adik. Nah, adik-adik, di sini kita bisa belajar adik-adik bahwa dari pemuritan atau dari sebuah perkumpulan itu bisa menjadikan teladan satu sama lain, sama halnya seperti Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya. Secara tidak langsung Tuhan Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya, bagaimana kita harus mengasihi, bagaimana kita harus menjadi berkat, bagaimana kita harus bisa mengampuni orang lain. Nah, adik-adik, kalian juga bisa loh bergabung di sebuah komunitas atau pemuritan. Nah, kalau di gereja kita adik-adik, itu ada yang namanya KUL. Nah, karena kita masih kecil-kecil atau masih usia sekolah, itu dinamakan dengan KUL Kids. Ya, mungkin dari sebagian adik-adik sudah bergabung di dalam beberapa KUL Kids ya. Nah, bagi adik-adik yang lain, kalian bisa banget untuk gabung di dalam KUL Kids adik-adik. Agar apa? Agar kita sama-sama dibentuk, sama-sama belajar bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi sesama, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, itu cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kalian boleh lipat Alkitab, tutup Alkitabnya, lipat tangannya, dan tutup matanya adik-adik. Kita mau sama-sama berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan teladan yang baik bagi kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau. Jadikan kami juga teladan di setiap yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Shalom, pengumuman Kitchers kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan, bisa
bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA, atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita dan kita tutup ibadah kita, kakak undang kita berdiri lagi, kita mau tutup ibadah ini dan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kami masih punya kesempatan kami beribadah. Biar pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami, semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar hari ini sebelum kami selesai ibadah Tuhan, kami mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan, penyertaan Tuhan diberikan kepada setiap kami yang setia beribadah pada hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, diberkatilah rumah kami, keluarga kami, orang tua kami, sekolah kami, pergaulan kami, semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan melindungi kemanapun kami pergi, menyertai kami dan menjaga hidup kami semua Tuhan Yesus. Dan juga memberikan kami berkat dan memberkati, membuat berhasil segala sesuatu yang kami kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.